Halo, berjumpa lagi teman-teman trader semua. Perkenalkan saya FX Suciharto, profesional tutor dan instruktur XM Edukasi Indonesia. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pola hanging man atau manusia yang bergelantungan, begitu kira-kira terjemahannya ya. Seperti biasa, saat kita membahas suatu pola candlestick, kita akan mengikuti 3 pedoman, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk ideal atau performance idealnya. Lalu yang kedua, bagaimana atau apa maknanya. Lalu yang ketiga, yaitu bagaimana cara tradingnya, yaitu kita menerapkan aturan trading untuk setiap pola, karena bisa jadi pola yang satu berbeda dengan pola yang lain. Oke, hanging man. Pola hanging man sebetulnya tergolong dalam bentuk pin bar. Nah, hanging man ini merupakan pin bar yang terbentuk dari satu tren naik. Jadi dia diawali oleh suatu tren naik, lalu muncul pin bar dengan body kecil dan shadow di bawah, ya, shadow di bawah yang panjang atau lower shadow yang panjang. Nah, alternatifnya hanging man ini bisa kita ganti dengan dragonfly doji sebetulnya. Jadi itu penampakannya, ya. Maknanya apa? Jadi pin bar yang membentuk pola hanging man ini bisa dikatakan sebetulnya mempunyai makna yang ambigu, seperti halnya dengan inverted hammer. Ya, tergantung pada letaknya, pada posisinya di mana. Jadi dia bisa bermakna penolakan. Jadi shadow panjang di upper shadow, di lower shadow yang panjang itu di bagian bawah itu menunjukkan penolakan untuk turun. Namun dia juga bisa berarti perlawanan. Ya, jadi shadow panjang bawah itu bisa juga bermakna perlawanan. Jadi bisa mempunyai makna kontinual, sinyal kontinual ataupun sinyal reversal, tergantung dari posisinya. Ya, makanya cara tradingnya juga terdapat 2 cara trading yang berbeda. Ya, jadi ada cara trading atau trading hanging man reversal dan trading hanging man kontinual. Bagaimana membedakannya? Jadi trading hanging man reversal pattern itu jika pola ini terbentuk pada satu tren naik yang cukup matang, ya, sangat panjang rally-nya sehingga dikatakan tren naiknya cukup matang. Nah, di saat dia mengalami kenaikan terus ini, berhenti pada satu level resisten di mana dia tidak mampu menembus resisten tersebut. Ya, kemudian harga bergerak turun, namun ditekan kembali oleh buying pressure, sehingga membentuk shadow di bawah. Namun dia terpentok, dia terhenti pada suatu garis resisten. Nah, jadi ketika dia berada dalam suatu tren panjang, kemudian terhenti pada satu garis resisten, shadow panjang di bawah tersebut bisa dikatakan menjadi tanda bahwa para seller yang selama ini seolah-olah dilupakan karena harga bergerak naik cukup rally cukup kuat, cukup lama, para seller ini seolah-olah menunjukkan eksistensinya. Ya, ini saya masih ada begitu. Nah, bagaimana cara tradingnya? Apakah kita langsung sell? Tidak bisa.
Ya, kita tidak boleh melakukan langsung order sell. Kita butuh candle konfirmasi, yaitu candle konfirmasi yang berhasil menembus ujung shadow, lower shadow dari pin bar hanging man tersebut. Setelah tertembus breakout di bawah upper shadow tersebut, maka Anda boleh order sell. Bagaimana setelah order sell harga bergerak kembali naik? Anda tetap boleh melakukan sell tambahan. Karena idealnya stop loss ada berada di balik garis resisten yang tidak berhasil ditembus tadi. Jadi Anda masih bisa melakukan beberapa kali order. Ingat, hati-hati, dijaga money manajemennya, ya, diatur money manajemennya. Stop loss-nya semua order ini ada di balik garis resisten. TP-nya cari support yang ada di bawah. Itu trading hanging man reversal pattern. Bagaimana dengan cara trading hanging man continual pattern? Kalau tadi hanging man reversal pattern dia terbentuk pada tren naik yang sangat kuat, saat ini trading hanging man continual pattern di saat hanging man tersebut terbentuk pada tren yang belum terlalu kuat atau tren yang masih cukup muda atau awal tren. Jadi tren naik tapi masih cukup awal dan dia berhasil menembus resisten yang menghalangi. Jadi dia breakout di atas suatu resisten, apapun resistennya itu ya, bisa horizontal line, bisa trend line. Lalu menembus dan membentuk pola pin bar hanging man. Nah, di sini cara tradingnya agak berbeda. Anda tidak perlu candle konfirmasi. Anda cukup setelah dia breakout suatu resisten, close di atas resisten tersebut, Anda langsung buy. Kalau dia ada mundur lagi misalkan, ya stop loss di bawah resisten yang sudah tertembus yang sekarang menjadi support. Ya. Lalu ambil TP di resisten yang ada di atas pola ini. Jadi ada dua pendekatan yang berbeda. Oke, silakan dicoba dan dilatih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini dan juga ikuti kanal-kanal media sosial XM lainnya. Sampai jumpa, terima kasih.